Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, ada banyak cerita mengenai hubungan Presiden Soekarno dengan Amerika Serikat. Meski sang proklamator itu mengaku tidak pernah membenci Amerika Serikat, namun dalam beberapa momen ia memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Amerika Serikat. Yang paling kontroversial dan populer kala itu adalah ketika Soekarno mengucapkan kalimat "Go to hell with your aid", atau istilah bahasa Indonesianya adalah "persetan dengan bantuanmu". Kalimat tersebut dilontarkan Soekarno kepada Amerika Serikat bukan tanpa alasan. Pada awal kemerdekaan, Soekarno murka dengan sikap Amerika Serikat yang memberikan bantuan kepada Indonesia dengan mengharap imbalan. Menurut Soekarno, Amerika Serikat bersikap toleran kepada negara Asia terbelakang karena dua alasan. Pertama, karena dianggap sebagai pasar yang bagus. Kedua, karena Amerika Serikat takut sejumlah negara di Asia menjadi negara komunis. Orang Amerika memberi kesan bahwa mereka berkata kepada kami, "Hei saudaraku Indonesia yang malang dan terbelakang, kami berikan bantuan kepadamu karena kami mencintai Indonesia." Ini ucapan seorang munafik, kata Soekarno dalam autobiografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Bagi dia, sebenarnya yang diharapkan dari hubungan dengan Amerika Serikat bukanlah uang, tetapi sebuah hubungan persahabatan. Bagi Soekarno, Amerika Serikat saat itu telah menghancurkan martabatnya sebagai presiden dan juga bangsa Indonesia, sehingga untuk menghadapi sikap seperti itu tidak ada kata pilihan lain kecuali mengucapkan kalimat "Go to hell with your aid", persetan dengan bantuanmu. Soekarno juga diketahui pernah marah di Gedung Putih yang merupakan kantor kepresidenan Amerika Serikat. Kejadian itu terjadi ketika ia diundang ke Washington pada tahun 1960. Soekarno marah karena Presiden Amerika yang saat itu adalah Eisenhower tidak menghargai kedatangannya. Saat Soekarno datang ke Amerika Serikat, si Eisenhower tidak menyambut kedatangannya. Mulai dari bandara sampai ketika masuk Gedung Putih, tidak tampak ada si Eisenhower itu. Bahkan, Soekarno terpaksa menunggu lama di Gedung Putih selama 1 jam. "Apakah aku harus menunggu lebih lama lagi? Bila demikian, aku akan pergi sekarang juga," kata Soekarno kepada kepala protokol Amerika Serikat. Langsung wajah kepala protokol itu pucat dan berlari ke dalam. Setelah itu, Eisenhower baru keluar tanpa wajah bersalah. Dia tidak minta maaf, bahkan juga tidak berusaha memintanya ketika aku diantarnya masuk, kata Soekarno dalam biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams. Ketika diwawancarai oleh Cindy Adams, Soekarno juga pernah merasa dihina oleh Eisenhower tidak hanya di Gedung Putih saja. Ketika ada kunjungan di Manila, Filipina, Eisenhower pernah menolak untuk mampir ke Indonesia. Berulang kali Soekarno memberikan undangan kepada sejumlah presiden Amerika Serikat, namun tidak satu pun yang datang ke Indonesia. 2 kali Eisenhower menghina aku di depan umum. Ketika dia berada di Manila, bisa dibilang dia sudah berada di depan pintu rumahku, dan dia menolak untuk singgah ke Indonesia, kata Soekarno. Lewat undangan itu, sebenarnya Soekarno ingin menawarkan persahabatan kepada pemimpin Amerika Serikat. Ia tidak ingin jika orang Amerika beranggapan bahwa Soekarno hanya menerima tamu pemimpin negara komunis. Kendati begitu, Soekarno sama sekali tidak membenci negara tersebut, karena sejak muda ia mengagumi beberapa bapak bangsa Amerika Serikat, seperti halnya Abraham Lincoln maupun George Washington. Sekarang, jika ada yang bertanya, "Hei Soekarno, mengapa engkau tidak suka kepada Amerika?" Maka aku akan jawab, bila kau mengenal Soekarno, kau tidak akan pernah mengajukan pertanyaan semacam itu, tegas Soekarno. Dari beberapa presiden Amerika Serikat yang ditemui Soekarno, hanya John F. Kennedy
yang bisa bersahabat dan ramah kepadanya. Bagi Soekarno, Kennedy adalah sosok pemimpin Amerika yang progresif. Keduanya bersahabat dekat. Kennedy pun menganggap Soekarno bukan sebagai seorang kiri seperti anggapan Presiden Amerika sebelumnya. Ia menilai Soekarno sebagai seorang nasionalis. Presiden Kennedy dapat memahamiku. Ia mendekatiku secara langsung dan hangat, kata Soekarno. Di suatu hari ia menggandengku dan kami menikmati pesiar singkat di atas pesawat helikopternya, kenang Soekarno. Pada tahun 1964, sebenarnya Kennedy sudah berjanji akan berkunjung ke Indonesia. Soekarno pun bergembira. Ia pun membentuk tim arsitek dan insinyur menyelesaikan pembangunan rumah tamu untuk menginap Kennedy di lingkungan halaman Istana Kepresidenan. Namun, ternyata Kennedy batal berkunjung karena takdir berkata lain. Kennedy tewas pada tahun 1963. Ia ditembak saat mengendarai mobil dalam iring-iringan di pusat kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. Seandainya Presiden Kennedy masih hidup, kedua negara ini mungkin tidak akan berseberangan sejauh ini, ucap Soekarno.